Rizky mungkin untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak karena belajar kami dari malam hidup kita sampai kali ini. Pada pagi Bapak, anak-anak mau belajar, jaga kami di kelas, tidak serak sebentar Bapak. Hanya ibadah Bapak, haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat Cesti. Oke, hari ini Ibu Len akan mengambil absen untuk kalian semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Hadir semua. Asaria, Hadir Bu. Helti, Hadir Bu. Natalien, Hadir Bu. Cestika, Hadir Bu. Andirgo, Hadir Bu. Angel, Hadir Bu. Ichel, Hadir Bu. Helti, hadir ya? Oke. Sekiranya kalian semua rajin semua datang ke sekolah, jangan malas-malas tinggal di rumah ya. Oke. Apa kabar pagi ini? Baik, sehat, luar biasa, Tepuk tangan buat kalian semua. Sudah siapkah hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran yang sangat menyenangkan. Siapkah kalian? Siap, Bu. Oke. Di sini siapa yang punya HP atau pernah pegang HP di rumah? Saya, Bu. Saya, Bu. Semua sudah pegang? Sudah, Bu. Oke. Di sini siapa yang suka main games? Semua suka? Suka, Bu. Adakah yang pernah nonton YouTube? Apa yang kalian lihat di YouTube? Film. Film yang lain? Boneka. Oh, film boneka. Oke. Adakah yang pernah masuk dalam atau pernah berbicara dengan asisten Google? Pernah, Bu. Apa yang kalian lakukan dengan asisten Google itu? Oma. Ketik cari apa? Ketik cari tugas. Apa lagi? Cari omong. Oke, Dirgo bilang omong. Apa yang kalian omong? Kalau malas ketik berarti kita bisa omong. Salah satu perintah yang kalian masukkan dalam asisten Google itu apa sih? Tanya apa? Oke, cari tugas. Contohnya, carilah tugas matematika. Dan dia akan menampilkan semuanya yang ada di dalam Google itu. Semua yang kita mau akan ada dalam Google itu. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran dalam coding. Yang pertama kita akan menjelaskan konsep dasar dari perintah dan urutan atau algoritma dengan bahasa sendiri. Yang kedua kita akan mengidentifikasi contoh-contoh sederhana kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga kita akan membuat sebuah urutan perintah sederhana atau algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang keempat kita akan menunjukkan sikap rasa ingin tahu dan mampu bekerja sama dalam kelompok. Dengan kata lain, hari ini kita akan belajar menjadi pelatih komputer dan mencari tahu cara kerja mesin pintar. Semua sudah siap? Sudah, Bu. Oke, semua sudah siap. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Ya. Tadi Ibu Len tanya, sudah pernah melihat komputer semua? Sudah. Jawaban kalian bilang sudah semua. Jadi hari ini kita akan menjelaskan bahwa komputer tidak bisa bekerja sendiri. Ia butuh perintah yang sangat jelas dan berurutan. Urutan perintah ini yang disebut dengan algoritma. Nah, Ibu meminta salah seorang siswa
untuk maju di depan dan menjadi robot. Siapa yang bisa? Oke, silakan maju di depan. Ya. Nah, kita akan mencoba menjadi programmer. Jadi programmer itu adalah kita harus memberikan perintah sederhana kepada sebuah robot. Nah, namanya siapa? Oke, Chesty maju mundur ke belakang sedikit. Nah, Chesty ini adalah sebuah robot. Dan kita, ibu dan kita semua yang ada di sini adalah programmer. Apa yang dimaksud dengan programmer, ibu bilang? Pemberi perintah sederhana untuk menjalankan sebuah robot. Jadi programmernya itu manusia ya. Ya. Contoh, kita akan kasih perintah kepada robot. Jangan lihat Chesty ini sebagai manusia, dia sebagai robot. Silakan maju 2 langkah. Ya. Silakan belok ke kanan. Silakan ambil botolnya. Ya. Silakan kasih kepada saya botolnya. Ya, itu contoh sederhana sebagai programmer yang kita berikan instruksi atau sebuah perintah kepada si robot. Dan robot itu menjalankan perintah yang Ibu Len kasih tidak tadi? Perintah. Dia menjalankan tidak itu perintah yang kita menjalankan. Nah, sekarang Ibu Len mau tanya kepada kita semua. Apa yang akan terjadi kalau kita sebagai programmer salah kasih perintah kepada robot? Rusak. Oke. Natalian bilang itu robot akan rusak. Yang lain dong dari kelompok sini, dari sini belum ada. Oke. Apa yang akan terjadi kepada si robot? Akan bingung. Oke, robot akan bingung. Selain bingung, ada rusak, ada bingung, apa lagi? Terganggu. Oke, dia akan terganggu, agak selep, yang lain lagi? Marah. Oh, dia akan marah. Apa lagi? Kalau kita salah kasih perintah, Salah jalan. dia akan salah jalan. Ada dia marah, salah jalan, bingung, apa lagi tadi itu? Rusak. Dia rusak. Nah, itu adalah contoh-contoh yang kalau kita berikan kepada robot itu, kita sebagai programmer salah jalan, dia juga akan mengalami kebingungan. Walaupun robot ini dia serba bisa, tetapi kalau kita salah kasih perintah, dia akan mengalami kebingungan. Nah, itulah pentingnya kita memberikan urutan yang benar dan sesuai dalam coding. Silakan duduk Chesty, tepuk tangan dong buat Chesty. Nah, selain contoh tadi yang kita berikan itu tentang robot, Ibu juga akan memberikan contoh yang lain. Nah, adakah yang bisa tebak? Anjing. Sedang berduduk. Ya, betul sekali. Apa ini? Anjing yang sedang berduduk. Sedang duduk. Anjing ini kulitnya warna apa sih? Hitam abu-abu. Ada yang bisa menjelaskan secara rinci Coklat. ciri-ciri dari anjing ini apa aja? Kakinya 4, matanya 2, telinganya 2, hidungnya 1, hidungnya 1. Oke. Itu adalah ciri-ciri dari seekor anjing. Jadi punya apa dia nih? Punya telinga, punya mata, punya hidung, apa? Mulut. Punya mulut, apa lagi? Kaki. Nah, kita tahu ini anjing ini bahwa kita lihat dari ciri-cirinya.
Nah, kecerdasan artifisial atau AI bekerja seperti itu juga. Yang kita tahu, kalau kita manusia mengajari komputer dengan memberikan banyak sekali contoh-contoh dari data yang kita masukkan ke dalam sistem itu, maka komputer atau robot yang kita jalankan akan mengenali ciri-ciri tersebut. Itulah kenapa YouTube bisa merekomendasikan video yang kamu suka. Kalian pernah nonton YouTube toh? Pernah. Sebelum kalian ketik itu di mesin pencarian di YouTube itu, kan pas kalian ketik pasti ada rekomendasi. Contohnya lagu anak-anak atau dance anak-anak. Itu merupakan rekomendasi yang kalian sudah pernah masuk dalam YouTube itu, sehingga sebentar kalau kalian masuk lagi di mesin pencarian YouTube, dia akan memunculkan rekomendasi dari mesin pencarian yang kalian cari terdahulu. Kalian pernah main game online? Tidak pernah. Kalian pernah buka Instagram atau TikTok? Pernah. Kalian pernah menggunakan filter wajah di TikTok atau Instagram? Pernah. Berapa banyak filter wajah yang kalian temukan di Instagram? Sama saja atau banyak sekali? Banyak sekali. Nah, itu adalah contoh-contoh rekomendasi dari data-data yang sudah dimasukkan oleh programmernya, sehingga itu TikTok menampilkan berbagai macam gambar, filter wajah, terserah kita mau pakai yang mana. Kalau kita masukkan data yang benar, dia akan menampilkan berbagai macam gambar dan berbagai macam filter. Sekarang tugasnya kita yaitu Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok dan kalian akan mengerjakan LKPD. Tiga. Ya, hari ini kita akan membagi kelompok dan kita sudah membagi ke dalam 3 kelompok. Ibu Len akan membagikan LKPD ke dalam kelompok masing-masing. Jangan tulis dulu dan jangan buat apa-apa dalam LKPD-mu itu. Dengarkan perintah dari Ibu Len sebentar baru Anda mengerjakannya. Ya. Nah, coba lihat baik-baik LKPD-mu itu. Silakan tuliskan nama kelompokmu. Contoh, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setelah itu Anda menuliskan nama anggota kelompokmu itu. Dalam satu kelompok tulis semua nama anggotanya. Kalau sudah, kalian bisa mengerjakan judulnya petualangan coding dan mesin pintar. Kalian itu sebagai programmer cilik dan selesaikan misi 1 dan misi 2. Silakan. Oke, kita lihat bersama di misi 1. Bantu monyet ke pisang. Nah, ada yang suruhan. Seekor monyet lapar ingin mengambil pisang. Kamu adalah programmernya. Tuliskan urutan perintah yang benar agar si monyet sampai ke pisang. Kayak contoh tadi yang Ibu Len sudah kasih di depan sebagai robot itu si Chesty itu.
kamu hanya boleh menggunakan perintah di bawah ini. Yang ada perintah di sini itu yang kalian boleh gunakan, yaitu yang pertama ada maju, belok kanan, belok kiri. Nah, silakan kerjasama kelompok. Sudah yang misi 1 tadi? Sudah, Bu. Kelompok mana yang belum? Itu jalur perintahnya. Jalur perintah atau disebut dengan algoritma ya. Kalau sudah yang misi 1, kalian coba lihat di misi 2. Misi 2 jadi pelatih mesin pintar atau AI. Perintahnya yaitu, bayangkan kamu sedang melatih sebuah AI untuk mengenali buah-buahan. Agar AI jadi pintar, ia harus tahu ciri-ciri setiap buah. Nah, contoh tadi kayak di depan itu, yang Ibu Len kasih contoh, yang ini ciri-ciri dari seekor anjing itu. Nah, perintahnya di sini yaitu hubungkan dengan garis antara buah dengan ciri-cirinya yang paling tepat. Ada buah di sebelah kiri dan ciri-cirinya di sebelah kanan. Silakan kalian hubungkan mana. Contohnya apel, ada jeruk, ada pisang. Mana yang paling benar ini apel, kau hubungkan garis yang ciri-cirinya yang paling benar. Pisang mana yang paling benar, kau hubungkan ciri-cirinya, ciri-cirinya. Buah jeruk mana yang paling benar, ciri-cirinya, kau hubungkan garisnya. Begitu. Silakan. Iya tuh. Sesuai dengan
Ya. Sudah yang misi kedua? Siapa yang belum? Kelompok mana yang belum? Kelompok 1 sudah? Belum. Sudah? Ya, sudah. Nah, kalau sudah yang misi 2-nya, yaitu ada pertanyaan lain lagi, pertanyaan diskusi. Coba lihat bagian bawah. Menurut kelompokmu, mengapa AI perlu belajar dari banyak contoh? AI itu mesin pintar. Mengapa? Kenapa itu AI perlu belajar dari banyak contoh? Dari contoh-contoh yang kita sudah kasih tadi, kenapa itu AI perlu belajar dari contoh-contoh, lebih banyak contoh yang kita kasih? Silakan tuliskan di bagian bawah. Kelompoknya Revo bagaimana? Sudah ini, yang ini. Menurut kelompok mengapa AI perlu belajar dari banyak contoh? Sudah? Sudah, Bu. Siapa kelompok mana yang belum? Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Nah, silakan kalau yang sudah silakan maju di depan per kelompoknya. Ya, kelompok 1 dulu. Ya. Kelompok 1. Dari LKPD yang kalian kerjakan antara misi 1 dan misi 2 tadi, silakan kalian mempresentasikan dari dua misi tersebut yang kalian belajar tadi, yang kalian diskusikan bersama. Silakan. Yang lain silakan lihat di depan teman-teman. Nama kelompok 1, anggota Lesti, Ferdinand, Helti, Francis, Clear. Ya. Misi 1, bantu monyet ke pisang. Seekor monyet lapar ingin mengambil pisang. Kamu adalah programmernya, tuliskan urutan perintah yang benar agar si monyet sampai ke pisang. Kamu hanya boleh menggunakan perintah di bawah ini. Maju, belok kanan, belok kiri.
jalur perintah algoritma. 1. Maju. 2. Belok kanan. 3. Naik pohon. 4. Dan mengambil pisau. Ya, yang kedua, silakan hubungkan dengan garis antara buah dan ciri-cirinya yang paling tepat. Langsung baca dia punya buah dengan ciri-ciri. Kalau buah apel, ciri-cirinya bagaimana? Apel bentuk bulat, warna merah, ada tangkai di atas. Oke. Ya. Untuk kelompok 2 silakan berdiri. Kelompok 1 silakan berdiri di situ dulu. Kelompok 2 berdiri di tempat duduknya masing-masing. Kalau berdiri di situ. Berdiri di tempat saja. Kalau buah jeruk, kelompok 2 ciri-cirinya jeruk itu apa? Kelompok 2. Ciri-cirinya buah jeruk tadi itu apa? Bentuk buah warna orange, kulitnya berpori. Oke, bentuk bulat, warna orange dan kulitnya berpori. Kelompok 3 silakan berdiri. Untuk buah pisang, ciri-cirinya itu apa saja? Panjang, warna kuning, rasanya manis. Oke, panjang, warna kuning, rasanya manis. Tepuk tangan buat kalian semua 3 kelompok. Silakan duduk masing-masing ke dalam kelompok. Ya. Ya. Nah, pertanyaan diskusi buat kita semua. Menurut kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tadi itu, menurut kelompokmu, mengapa AI perlu belajar dari banyak contoh dia? Oke, silakan kelompok 1 memberikan tanggapan. Saya perlu belajar dari banyak contoh karena dia paling tepat dan pintar. Oke, kalau kelompok 3? Agar AI jadi pintar, ia harus tahu ciri-ciri setiap buah atau benda yang diberikan. Oke, kelompok 2. Betul. Menurut kelompok 2, mengapa AI perlu belajar dari banyak contoh dia? Silakan dibaca. Karena untuk belajar menjalankan contoh. Oke, karena untuk belajar dia harus menjalankan perintah, dia harus belajar dari banyak contoh. Tepuk tangan buat kelompok 1 dulu. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3 tepuk tangan. Ya, tepuk tangan buat semua kelompok. Ya, silakan atur kembali kursimu, hadap di depan. Oke, halo. Jadi hari ini kita itu belajar tentang apa sih? Belajar tentang kebetulan coding. Oke, tentang coding. Yang lain lagi. Mesin pintar. Kita belajar tentang coding dan mesin Pintar. Jadi hari ini itu kita belajar coding. Coding itu adalah memberikan perintah berurutan atau algoritma pada komputer. Dan AI adalah cara membuat mesin menjadi pintar dan dengan belajar dari data-data. Sekiranya apa yang kita sudah lakukan tadi, apa yang sudah kita kerjakan dari contoh-contoh yang kita buat di depan dan kita kerjakan di LKPD tadi, semoga itu menjadi bermanfaat untuk kita semua dimanapun kita berada. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dari 3 kelompok ini yang paling bersemangat yaitu Ibu memberikan apresiasinya kepada kelompok 1, 3, dan 2. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya.
Ibu Len akan menutup pembelajaran kita hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau memberikan sedikit masukan kepada kalian. Pembelajaran hari ini sekiranya bermanfaat buat kita semua, dimanapun kita berada. Jadilah manusia yang terus belajar. Jangan cepat bosan, jangan cepat merasa pintar, tetapi kita terus belajar dari hari ke hari. Nah, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutupnya, Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan Lien. Kadang sebelum kita menutup pelajaran kita kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus karena menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini Bapak, anak-anakmu sudah belajar tentang mesin pintar. Kiranya Bapak menjaga kami hingga pulang sebentar Bapak. Sehingga permainan kami Bapak, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak Lien.